pengertian Customer Relationship Management atau bisa disebut CMR. Menurut Francis Battle pada tahun 2004, CMR adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen secara profitable. Sedangkan menurut Brown, Rigby, Rachel, and Dawson pada tahun 2007, Customer Relationship Management atau CMR merupakan bukanlah suatu konsep atau proyek, melainkan suatu strategi bisnis yang bertujuan untuk memahami, mengantisipasi, dan mengelola kebutuhan pelanggan yang ada dan pelanggan potensial dari suatu organisasi. Dalam perkembangannya, CRM dapat didefinisikan sebagai sebuah strategi usaha bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan atau bisa didefinisikan sebagai sebuah fungsi terintegrasi yang menunjang sebuah perusahaan dalam bidang pemasaran, penjualan yang dapat meningkatkan nilai kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada pengertian loyalitas. Menurut Mowen dan Minor pada tahun 1998 mendefinisikan loyalitas sebagai kondisi di mana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa yang akan mendatang. Loyalitas secara harfiah dapat diartikan sebagai kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap suatu objek. Loyalitas menunjukkan kecenderungan pelanggan untuk menggunakan merek tertentu dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Hal ini berarti loyalitas berkaitan dengan preferensi pelanggan dengan pembelian aktual. Tujuan Customer Relationship Management. Pada dasarnya, tujuan CRM dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kepuasan pelanggan. Sasaran utama dari CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Tujuan CRM yang pertama adalah mengetahui kebutuhan pelanggan pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pelanggan baru. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan. Yang keempat, mengetahui perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan dalam rangka memuaskan pelanggan. Kemudian yang kelima, mampu menganalisa perilaku pelanggan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pelanggan baru. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahap CRM. Yang pertama adalah menambah jumlah pelanggan baru. Pada tahap ini, meningkatkan promosi mengenai produk atau jasa yang dimilikinya untuk mendapatkan pelanggan baru. Mempromosikan keunggulan dan nilai lebih yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang dimiliki perusahaan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk memberikan pelayanan yang sifatnya one-stop service kepada para pelanggan, memberikan nilai tambah atas produk atau jasa yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan para pelanggan potensial. Selanjutnya ada aplikasi CRM. Menurut Pearson, Smith, dan Terling, aplikasi CRM ada 3. Yang pertama itu operasional CRM, yang kedua analytical CRM, dan yang terakhir itu collaborative CRM. Untuk yang pertama, operasional CRM merupakan proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis yang berjalan di dalam perusahaan, baik penjualan maupun pemasaran. Contohnya itu customer touch point dan front office, back office. Kemudian yang kedua, analytical CRM merupakan proses analisis dari data-data yang dihasilkan melalui proses operasional CRM, meliputi data mining. Kemudian yang terakhir, collaborative CRM merupakan proses aplikasi kolaboratif. Pelayanan meliputi email, e-communities, forum diskusi, dan sejenisnya yang menyediakan fasilitas interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya.
Selanjutnya ada sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema yang berarti suatu kumpulan atau suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, energi, atau materi. Kemudian, menurut kronologi, sistem adalah suatu cara untuk mengumpulkan, mengatur, mengendalikan, dan menyebarkan informasi ke seluruh organisasi. Kemudian, menurut James A. O'Brien, sistem adalah kumpulan elemen yang saling terhubung atau berinteraksi membentuk suatu kesatuan atau sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai sasaran dengan menerima input dan menghasilkan output untuk dalam sebuah proses transformasi yang terorganisir. Jadi kesimpulannya adalah sistem itu merupakan sekumpulan komponen atau elemen yang saling berhubungan atau berkaitan dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengertian penjadwalan. Secara umum, penjadwalan merupakan suatu proses dalam perencanaan dan pengendalian produksi serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Pengertian pelayanan. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan memberikan suatu kepuasan. Baik, selanjutnya adalah media, penjadwalan, dan pelayanan. Untuk media, penjadwalan, dan pelayanan ada 4. Yang pertama adalah internet, kedua web, 3 email, dan 4 adalah web browser. Yang pertama adalah internet. Internet merupakan sebuah sistem dengan harga terendah yang dikembangkan untuk komunikasi antara jutaan orang di dunia. Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia. Internet merupakan kumpulan jaringan yang lebih dari 200.000 jaringan komputer yang dimiliki oleh pemerintah, universitas, lembaga-lembaga non-profit, dan perusahaan-perusahaan. Jaringan yang saling berhubungan ini dapat saling bertukar informasi dengan menggunakan standar protokol yang sama. Yang kedua adalah web. World Wide Web, juga disebut web, www atau www, adalah tempat dokumen-dokumen hypermedia disimpan dan dapat diambil melalui suatu skema alamat yang unik di internet. Web menyediakan metode untuk menyimpan dan mengambil dokumen-dokumennya. Yang ketiga adalah email. Email memberikan 4 fungsi kategori, yaitu pengiriman informasi yang cepat dan akurat, bertransaksi dengan mudah, sederhana dan menarik dengan ukuran tertentu, halaman yang dinamis, dan pelayanan yang menjanjikan, yaitu pelayanan yang baik berbasis pada ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah web browser. Penjelajah web atau dalam bahasa Inggris adalah web browser, disebut juga sebagai perambah, adalah perangkat lunak yang berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh server web. Penjelajah web yang populer adalah Microsoft Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Materi selanjutnya adalah operational cost CRM, di mana model proses ini untuk konsumsi produk dan jasa. Pelanggan hadir dalam siklus pembelian. Pelanggan harus didukung oleh perusahaan melalui pemasaran yang sesuai, pembelian, dan langkah-langkah layanan purna jual. Ini berarti bahwa perusahaan harus tetap mengkoordinasikan proses perusahaan dan proses pelanggan. Adapun langkah atau siklus dalam pembelian pelanggan, yang pertama ada produk dan informasi harga, di mana informasi rinci tentang produk dan layanan serta aspek penggunaannya dikomunikasikan melalui saluran yang sesuai. Yang kedua, order dan penyelesaian pembelian, di mana perintah diterima dan pesanan pembelian dilepaskan.
Transaksi pembayaran. Perintah pembayaran untuk bagian produk dan jasa yang dirilis dan penerimaan pembayaran yang diawasi. Dan yang terakhir adalah pengiriman dan penyediaan jasa. Produk dan jasa yang disampaikan melalui jaringan distribusi. Subbab layanannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi. Produk dipasang dengan pelanggan atau layanan yang disediakan. Kedua, pelatihan. Pelanggan diperintahkan dan menantang dengan langkah-langkah pelatihan yang sesuai. Yang ketiga, layanan pelanggan, di mana setelah startup, permintaan pelanggan dijawab dan potensi pekerjaan pemeliharaan dilakukan. Dan yang terakhir adalah koneksi pelanggan, di mana komunitas pelanggan dipromosikan dan sistem insentif untuk suku cadang produk diperluas dan layanan dikembangkan. Penggunaan sistem, yaitu ada yang pertama, Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa visual yang digunakan dalam pengembangan sistem piranti lunak. Yang kedua ada STD atau State Transition Diagram. Diagram yang terdiri dari lingkaran untuk menggambarkan node dan segmen garis lurus untuk representasi transisi antara node maksudnya. Yang ketiga ada diagram hubungan entitas atau IRD, menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut. Yang keempat adalah MySQL atau MySQL Query Language, yaitu program pembuat database yang bersifat open source. Yang kelima yaitu interaksi manusia dan komputer. Baik, pada pembahasan terakhir sebelum ke contoh kasus ada pengendalian CRM atau biasa disebut dengan kontrol. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja harus menunjukkan potensi pendapatan dan pemeliharaan aset berwujud dan tidak berwujud dari suatu perusahaan. Serta manajemen, stakeholder juga tertarik untuk menerima informasi tentang bagaimana nilai perusahaan berkembang dan tertarik menerima informasi tentang bagaimana asetnya sedang digunakan. Informasi ini harus memungkinkan personil eksekutif untuk melakukan intervensi sebelum perkembangan yang tidak diinginkan mempengaruhi hasil keuangan perusahaan. Bisa dilihat pada skema slide ini, pada tingkat strategis dan di bawah tanggung jawab panitia pengarah pelanggan, strategi CRM didirikan beserta dengan tujuan dan langkah-langkahnya. Pada tingkat operasional, hubungan pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan dukungan, serta manajemen multi-channel, semua bertanggung jawab untuk mewujudkan program-program pelanggan dan kampanye pelanggan. Umpan balik dari sistem operasional serta evaluasi kontak pelanggan dari saluran kontak yang berbeda secara bertahap mengubah gudang data pelanggan ke dalam database pengetahuan. Sistem informasi yang relevan yang diperlukan untuk antara lain menghitung nilai pelanggan atau nilai seumur hidup pelanggan disimpan di gudang data pelanggan. Contoh kasus, pada antrian yang panjang di sebuah bank yang diakibatkan gangguan pada sistem komputer, petugas yang kurang atau teller dan customer service hanya satu orang, karena petugas lain sedang diminta untuk membantu kantor pusat ditambah pelanggan sedang komplain pada petugas customer service karena buku banknya harus diganti padahal belum digunakan, dan keresahan nasabah yang ingin cepat dilayani karena ia pun harus kembali ke kantornya merupakan gambaran yang bisa terjadi pada industri perbankan. Untuk kasus ini coba uraikan permasalahan apa yang muncul dan bagaimana efeknya pada stakeholder, bagaimana CRM dapat membantu mengatasi situasi ini. Pada kasus di atas, adapun uraian permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan pada sistem komputer yang mengakibatkan kegiatan di bank tersebut menjadi terhambat. Yang kedua, kurangnya petugas untuk teller dan customer service sehingga menyebabkan antrian dan waktu yang semakin lama untuk melakukan kegiatan di bank tersebut. Yang ketiga, nasabah yang meminta buku tabungannya diganti dengan yang baru padahal buku tabungannya belum sama sekali digunakan. Dari uraian permasalahan di atas, efek terhadap stakeholder adalah bahwa permasalahan di atas dapat mengurangi kepercayaan para stakeholder terhadap perusahaan
Dengan berkurangnya kepercayaan dapat mempengaruhi keputusan stakeholder dalam mengubah visi dan misi perusahaan untuk mencari jalan yang lebih baik. Adapun penyelesaiannya adalah ini merupakan tugas CRM untuk membuat masalah tersebut terpecahkan dari gangguan pada sistem komputer. Ada baiknya CRM memikirkan hal apa yang dapat membuat nasabah tidak merasa kesal dengan keadaan seperti ini. Tentunya tidak akan terjadi kesalahan atau gangguan terhadap sistem komputer jika bagian IT selalu melakukan pengecekan secara berkala. Selain itu, petugas atau teller dan customer service yang juga perlu ditambah jumlahnya agar tidak menyebabkan antrian yang panjang. CRM harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan pada nasabah, seperti nasabah yang meminta buku tabungannya diganti yang baru, padahal buku tabungannya belum pernah digunakan. Ada baiknya kita menuruti permintaannya, tetapi dengan syarat nasabah tersebut harus melakukan pembayaran atas buku tabungan yang baru tersebut. Selain itu, menyediakan coffee break di area tunggu bank juga dapat menciptakan kenyamanan pada nasabah. Dengan rasa nyaman, para nasabah akan merasa mendapatkan servis yang baik dari bank.